Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan tetap semangat untuk belajar IPA dan tentu saja pelajaran yang lainnya. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas soal ASDPP yang kemarin ya, untuk soal nomor 21 sampai nomor 30. Seperti biasanya ini nanti akan ibu bagi menjadi dua bagian, jadi per 5 soal ya. Terus kalian silakan simak, nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa WA langsung ke nomor ibu. Kalau enggak bisa komen juga boleh. Kalau mau download filenya sudah ada di Google Drive. Jadi silakan kalian sering-sering mengecek. Jadi kalau biasanya ibu sudah upload video, berarti materi dari video tersebut sudah ada di Google Drive ya. Oke, selamat mengikuti penjelasannya. Oke, di soal nomor 21 ini ada materi tentang teknologi kelistrikan ya. Ini tentang hambatan. Oke. Soalnya ini sedikit unik ya. Jadi karena sedikit unik itu bukan susah, tapi kayak kita perlu lebih teliti dan lebih jeli lagi. Jadi kalau tingkat soalnya ya, nilainya dari 1 sampai 10. Soal nomor 21 ini lumayan lah di tingkat 7. Oke. Oke, kita lihat soalnya. Jadi si Ado ini melakukan percobaan ya dengan sejumlah resistor. Resistor itu nama lain dari hambatan. Masing-masing tuh hambatannya tuh 24. Tapi kita nggak tahu berapa jumlahnya nih, sejumlah. Jadi jumlahnya tuh kita belum tahu. Nanti ditanyakan ya, sebanyak jumlahnya itu kita ditanyakan. Nah, ini hasilnya ini ada di tabel ini ya. Oke. Nah, dari data tersebut, dari data tabel itu kita tahu tegangan V dan juga kuat arus I ya. Nah, yang ditanya itu dari hasil percobaan Ado menunjukkan bahwa resistor dipasang. Jadi kita tuh harus tahu bahwasanya si Ado itu memasang resistornya tuh seri atau paralel, dan juga berapa jumlah resistor yang dipakai si Ado. Meskipun kita tahu ya masing-masing resistornya itu 24, tapi kita nggak tahu berapa jumlahnya. Oke, nah untuk menghitungnya pertama kita perlu tahu dulu ya. Jadi si hambatannya itu dipasang seri atau paralel. Nah, kita lihat cara menghitungnya. Yang pertama itu kita mencari nilai hambatan penggantinya. Ini kan ada V, ada I. Nah, ini ditanya kan R-nya ya, R-nya. R sama dengan V per I. Nah, ini rumusnya ya. Pakai rumus V sama dengan I kali R, maka R sama dengan V kali I. Kita masukkan di tabel yang pertama, ketemu R-nya 4. Tabel kedua, ketiga, keempat sama R-nya itu ada 4. Berarti setelah setelah dirangkai ternyata hambatannya tuh menjadi totalnya hanya 4. Padahal hambatan awalnya tadi kan 24 ya. 24 terus jadi 4. Berarti hambatannya kan menurun ya, mengecil nih, lebih kecil. Karena lebih kecil berarti otomatis pasti hambatan tersebut dipasang secara paralel. Ingat rumusnya ya, 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R berapa? Kan nilainya 1/1 nih ya. Berarti R pengganti untuk yang paralel pasti lebih kecil hasilnya. Oke, kita sudah tahu setengahnya ya. Berarti nanti jawabannya kalau bukan C ya D ya, yang paralel. Oke, sekarang kita lihat dari C atau D ini mana yang betul dengan mencari jumlah hambatan yang dipakai. Oke, ini simple tapi mungkin karena belum pernah kita kerjakan jadi mungkin kalian agak bingung tadi. Oke, tadi hambatan awalnya kan 24. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata hambatan yang pas praktek dia kan 4. Jadi jumlah R yang dipasang itu 24 dibagi 4. Cuman gitu aja. Jawabannya 6. Gampang banget ya. Jadi jawabannya tepat D. Jadi soalnya tuh benernya nggak susah kalau kita tahu caranya. Semisal dulu pas pelajaran belum pernah dapet soal kayak gini ya, gimana caranya tuh kayak kita ngolah otak kita gimana supaya dapet angkanya kayak gitu. Kalau bener-bener kita blank nggak tahu rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 22. Ini tentang teknologi kelistrikan juga. Ini juga soalnya sedikit beda daripada yang biasanya. Kalau yang biasanya tak kasih ini peralatan listrik, terus nanti bayarnya berapa gitu kan. Nah, kali ini nggak menghitung berapa kita perlu bayar,
Tetapi kita tahu berapa maksimal peralatan listrik yang bisa kita gunakan sekali pakai. Misalnya kayak gini, kalian kadang-kadang kalau di rumah itu kan listriknya jeglek kayak gitu. Jeglek ini kan karena kelebihan daya. Nah, jadi ini sebuah keluarga, dia tuh berlangganan listriknya tuh 450. Standar minim ya ini yang 450 watt per 220 volt. Karena 450, maka daya maksimal total wattnya ya, total peralatan listrik yang bisa dia pakai sekali waktu di keluarga tersebut itu nggak boleh lebih dari 450 watt itu. Nah, kita tahu jawabannya dari mana? Kita perlu mengecek ABCD-nya. Oke, kita lihat ABCD-nya ya. Kita perlu menghitung nilai daya dari ABC-nya. Dari mana kita menghitungnya? Dari tabel. Oke, yang A, kita perhatikan yang A ya. Ada setrika, kulkas, kipas angin, dan 4 buah lampu. Maka dayanya yang dipakai wattnya itu ya, ada setrika tuh 300, kulkasnya 100, tambah kipas angin 25, tambah 4 buah lampu, 4 kali 10, 40, hasilnya 465. Yang B juga kita hitung, setrika 300 ya, kulkasnya 100, televisi 50 watt, kipas angin 25 watt, dan 5 buah lampu, 5 kali 10. Hasil totalnya 525 watt. Ini juga nggak sesuai karena kelebihan. Sekarang yang C, kita cek. Mesin cuci 150 watt, pompa air 100 watt, kulkas 100 watt, televisi 50 watt, dan 3 buah lampu tuh 30 watt. Nih jumlahnya 430. Ini sesuai ya, sesuai kenapa? Karena dia tuh lebih kecil dari 450 watt. Jadi bisa kita menghidupkan mesin cuci, pompa air, kulkas, televisi, dan 3 buah lampu secara bersamaan. Karena lebih kecil daripada daya maksimal yang bisa digunakan oleh keluarga tersebut ya. Jadi jawabannya C. Kalau kamu mau ngitung yang D juga boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, udah ketemu jawabannya. Yuk, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Oke, soal nomor 23 ini juga perlu ketelitian seperti di soal nomor 21 tadi ya. Kita punya banyak kotak-kotak, banyak banyak magnet balok, magnet batang, tapi kita tuh nggak tahu kutub-kutubnya. Kita cuma tahu A, B, C, D dan sifat-sifatnya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perlu tahu untuk menentukan kutubnya pada masing-masing magnet ya. Nih, ujung C tolak menolak dengan A. Ini kita tulis fakta-faktanya. Ujung C tolak menolak dengan A. B tarik menarik dengan F. Ini kita masing-masing kasih list. D tolak menolak dengan H. Terus kemudian kayak gini nih. E adalah kutub utara. Mana tadi? E adalah kutub utara. Oke, ini keluhnya dari sini ya. E adalah kutub utara. Kita lihat pembahasannya. Sebentar, biar gambar kutubnya kelihatan. E adalah kutub utara. Aduh, susah nih. Oke. E adalah kutub utara nih. E kan kutub utara. Maka F kutub selatan. Terus yang lain menentukannya gimana? Dari tadi sifat-sifatnya yang udah ibu kasih warna kuning-kuning ini ya. Nih. B dan F beda kutub. B dan F beda kutub. Kalau F-nya itu selatan, maka B-nya mesti utara. Kalau B utara, mesti A-nya selatan. Oke, yang ini sudah ya. Sekarang kita yang ini. C dan A sama kutub. C dan A sama kutub. Kalau A itu kutub selatan, maka C juga kutub selatan. Kalau C kutub selatan, maka D adalah kutub utara. Sekarang kita cari tahu yang G sama H ya. D dan H sama kutub. Kita lihat yang D-nya utara, H sama berarti H-nya utara, G-nya selatan. Nih, kita hasilnya taruh di sini ya. G-nya itu selatan, H-nya kutub utara. Oke, kalau cara menggosok seperti itu, maka penentuan kutub magnetnya adalah kutub pertama yang digosokkan
maka magnet yang baru dia akan berlawanan dengan kutub yang digosok. Kalau yang pertama digosokkan di P ini kutub selatan, maka P-nya mesti kutub utara dan Q-nya jadi kutub selatan. Kayak gitu. Berarti P kutub utara dan Q kutub selatan ya. Nah, kita sudah separuh jalan nih. Kita cari yang P kutub utara. P kutub utara ini juga P kutub utara. Oke. Kita sudah tahu jawabannya ya. P kutub utara dan permanen. Jadi kalau membuat magnet dengan cara digosok, dia tuh sifatnya permanen. Oke. Enggak susah, yang penting kita tuh harus teliti dan telaten ya. Yang pertama kita tadi itu sifat-sifatnya apa, terus kita simpulkan. Terus nanti ada clue dari E adalah kutub utara, terus kita cocokkan ke masing-masing di kutub masing-masing magnetnya. Nanti kalau masih bingung diulangi aja ya pembahasan nomor 23 ya. Oke, soal nomor 24 ini tentang materi induksi elektromagnetik. Ini juga agak beda. Kalau biasanya kita langsung pakai magnet, nah sekarang tuh kayak gabungan ya, gabungan antara induksi dan GGL. Kita lihat yang A, dia ini sudah ada arus listriknya, tapi arus listriknya itu AC, alternatif current atau bolak-balik. Oke, cluenya kalau dia tuh alternatif current ya, atau bolak-balik, berarti A bukan magnet. Oke, A bukan magnet ya. Kenapa bukan magnet? Karena cara untuk membuat magnet itu kan arusnya harus searah. Tapi kalau bolak-balik berarti bukan magnet ya, tapi dia ada arus listriknya. Ada arus listriknya. Nah, yang B ternyata tuh jarum galvanometernya tuh berubah. Berarti di B ada arus listrik kan gitu. Nah, pertanyaannya B ini dapat arus listrik dari mana? Nah, ternyata si B ini dapat arus listrik karena ada perubahan ini gaya magnet ya. Gimana kok bisa berubah? Dipengaruhi oleh si A, arus listrik dari yang A. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Kumparan B mengalami perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dari kumparan A. Kayak gitu. Oke. Soal nomor 25, soal yang terakhir ya. Nanti kita bahas 26 di sesi selanjutnya. Soal nomor 25 ini ada beberapa gejala alam, ada yang biotik dan abiotik. Nah, kita tuh diminta mencari mana yang termasuk gejala alam biotik. Yang pertama, luncuran lava pijar Gunung Merapi mencapai jarak 1,8 km. Itu jelas abiotik ya, nggak ada hubungannya dengan makhluk hidup. Yang kedua, sekumpulan kera mesti biotik. Yang tiga, hujan abu terjadi. Oke, ini berarti abiotik. Yang empat, beberapa vegetasi kering. Vegetasi itu tumbuhan ya, berarti dia termasuk biotik. Jadi yang termasuk biotik adalah nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya adalah D. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai soal nomor 25. Untuk soal nomor 26 kita lanjut di video sesudahnya ya, video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jaga terus kesehatan. Assalamualaikum.